Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Nur Rahmat dengan NIM 124207073. Video ini saya susun sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau mengutarakan apa yang saya simak dalam dua video berikut. Dalam video pertama, Ustadz Budi Asyari membuka mata kita tentang posisi Al-Quran yang seringkali hanya kita jadikan pajangan. Padahal ia adalah kurikulum peradaban yang paling sukses. Ada satu hal yang sangat membekas bagi saya, yaitu tentang 3 tema besar Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa akidah, syariat, dan al-qasas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seringkali kegagalan kita dalam mendidik generasi terjadi karena kita terbalik dalam urutannya. Kita terlalu sibuk mengajarkan peraturan atau syariat sebelum akidah itu benar-benar mengakar kuat di dalam hati siswa. Poin kedua adalah tentang sejarah. Beliau mengkritik cara kita belajar sejarah saat ini yang hanya terpaku pada angka dan nama tokoh, yang akhirnya membuat sejarah menjadi membosankan. Padahal metode Al-Quran dalam mengisahkan sejarah adalah untuk menanamkan ibroh atau pelajaran yang bisa menjadi jembatan penghubung antara generasi lalu dan generasi kini. Bayangkan jika sejarah di sekolah-sekolah kita dijadikan seperti sumber motivasi dan inspirasi. Tentu generasi muda akan lebih bangga dan memiliki identitas yang kuat. Selanjutnya ke video kedua, Ustadz Budi Asyari mengajak kita melakukan otokritik terhadap konsep pendidikan yang kita adopsi saat ini. Beliau menekankan bahwa kita perlu keluar dari jebakan konsep pendidikan yang tidak memiliki akar Islami. Bagi saya, pendidikan paling krusial adalah ketika beliau membahas tentang fenomena stempel. Betapa ironisnya ketika kita merasa konsep Islam baru sah atau benar jika sudah dibuktikan secara ilmiah oleh teori barat. Padahal wahyu adalah kebenaran mutlak. Beliau juga menyoroti tentang pentingnya budaya menghafal. Di dunia pendidikan saat ini, hafalan sering dianggap sebagai beban yang tidak ramah otak. Padahal dalam sejarah Islam, hafalan adalah langkah pertama untuk menyimpan
ilmu dalam hati dan pikiran sebelum kita mampu menganalisisnya. Tanpa hafalan, ilmu hanya akan tersimpan di buku atau internet dan akan hilang begitu saja saat aksesnya terputus. Ini adalah peringatan bagi saya pribadi bahwa sebagai calon pendidik kita harus berani memilih metode mana yang sesuai dengan fitrah manusia, bukan sekedar mengikuti tren kurikulum yang ada. Nah, setelah menyimak kedua video ini, saya menyadari bahwa pendidik bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang memandu fitrah. Kita perlu membangun budaya ilmu. Saya pribadi tertantang untuk tidak sekedar menjadi pengguna kurikulum yang ada, tetapi menjadi pendidik yang berani menganalisis dari mana sumber ilmu tersebut berasal. Apakah ilmu itu mendekatkan siswa kepada Allah? Apakah ilmu itu membentuk karakter yang kokoh seperti akar pohon yang dijelaskan Ustadz Budi? Ini adalah PR besar bagi kita yang akan terjun ke dunia pendidikan. Nah, kita tidak ingin anak didik kita hanya cerdas secara teknis, tapi juga secara spiritual. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Sebagai penutup, mari kita kembali pada panduan dari langit. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi pelengkap, tetapi jadikan dia sebagai jantung dari setiap kurikulum yang kita terapkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga narasi ini tidak hanya menjadi tugas kuliah semata, namun menjadikan pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, memperbaiki niat, dan mencari metode pendidikan yang paling diridhoi oleh Allah SWT. Nah, sekian dari saya, Maisha Nur Rahmat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.